Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perkembangan kognitif pada remaja. Adapun anggota kelompoknya terdiri atas saya sendiri, yaitu Faradila Gusriani Batubara, kemudian Aini Zuhratul Afidah, dan yang terakhir Mulyadi Syaputra. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan kognitif remaja. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian dari remaja itu sendiri. Nah, secara psikologis, remaja dalam bahasa aslinya berasal dari kata adolescens yang berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yang berarti tumbuh untuk mencapai kematangan atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Masa remaja menurut Mapir berlangsung antara umur 12-21 tahun untuk wanita dan 13-22 tahun untuk laki-laki. Rentan usia remaja terbagi atas 3, yaitu yang pertama 12-15 tahun untuk masa remaja awal, kemudian 15-18 tahun untuk masa remaja pertengahan, dan yang terakhir 18-22 tahun untuk masa remaja akhir. Selanjutnya, pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian dari otak yang mana digunakan yaitu pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian ataupun peristiwa. Nah, jadi, perkembangan kognitif remaja menggambarkan bagaimana pikiran remaja berkembang dan berfungsi untuk dapat berpikir. Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Piaget merupakan tahap akhir dan juga tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal atau period of formal operation. Nah, idealnya, seorang remaja sudah memiliki pola pikirnya sendiri, sudah bisa membedakan mana yang baik dan tidak, kemudian sudah mampu merencanakan sesuatu, strategi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusannya sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu indikator perkembangan kognitif remaja. Nah, mengacu pada perkembangan kognitif menurut Piaget tadi, Burke mengemukakan karakteristik dari perkembangan kognitif remaja itu, yaitu yang pertama, mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif hipotesis atau hipotetiko-deduktif reasoning dan berpikir proporsional atau proportional talk. Nah, jadi di sini remaja sudah bisa berpikir secara sistematis dan juga memahami adanya bermacam-macam aspek pada suatu persoalan yang dapat diselesaikan seketika dan sekaligus. Nah, yang kedua adalah memahami kebutuhan logis dari pemikiran proporsional, membolehkan penalaran tentang premis ataupun alasan yang kontradiktif dengan realita. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner atau khayal dan dongeng pribadi, personal fable, yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Syaputra. Di sini saya akan membahas tentang dampak perkembangan kognitif anak-anak remaja. Menurut perkembangan kognitif Piaget, anak-anak remaja itu mengalami perkembangan operasional formal, yakni perkembangan yang terjadi pada anak usia 11-15 tahun. Pada tahap perkembangan operasional ini, seorang anak remaja itu mulai berpikir secara abstrak, idealis, dan lebih logis dibandingkan pemikiran seorang anak-anak. Selain abstrak, seorang remaja berpikir secara idealnya dengan orang lain dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain sesuai standar idealnya. Selain itu, remaja juga suka menyelesaikan permasalahan-permasalahannya
dan menguji permasalahan tersebut secara sistematis. Sehingga pada masa ini, remaja suka melakukan hal-hal yang baru. Di samping itu, dampak pengaruh dari perkembangan kognitif anak remaja ini munculnya sifat egosentrisme, di mana sifat egosentrisme ini menyebabkan remaja itu lebih suka mengambil risiko yang terlalu tinggi karena mereka berpandangan bahwa mereka itu lebih kuat atau lebih kebal baik fisik maupun sanksi hukum. Hal ini menyebabkan remaja itu sering melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Adapun dampak perkembangan kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu mengambil keputusan. Masa remaja adalah masa di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang lebih banyak melibatkan pengambilan keputusan seperti teman mana yang akan dipilih, siapa yang akan diajak kencan, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan masa anak-anak, remaja lebih mudah cenderung menghasilkan berbagai perspektif, mengantisipasi konsekuensi dari keputusan, serta mempertimbangkan kredibilitas sumber. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan adalah menyediakan lebih banyak kesempatan kepada mereka untuk terlibat di dalam bermain peran dan pengambilan keputusan dengan kelompok sebaya. Yang kedua, berpikir kritis. Para remaja yang kurang mengembangkan keterampilan dasar seperti literasi dan matematika ini tidak dikembangkan pada masa kanak-kanak, maka kurang memiliki peluang untuk berpikir kritis. Bagi remaja lain, perubahan kognitif yang memungkinkan peningkatan berpikir kritis di masa remaja dapat mencangkup yang pertama, meningkatkan kecepatan, otomatisasi, dan kapasitas dalam memproses informasi yang memungkinkan pengguna informasi yang diperoleh untuk dimanfaatkan bagi tujuan lain. Yang kedua, isi pengetahuan yang lebih luas di berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan untuk mengkonstruksikan kombinasi baru dari pengetahuan. Yang keempat, penggunaan strategi atau prosedur secara lebih luas dan spontan dalam pengaplikasian atau memperoleh pengetahuan seperti perencanaan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pengawasan kognitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Zuratul Afida. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus masalah perkembangan kognitif remaja dan strategi BK untuk menangani masalah perkembangan kognitif remaja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus masalah perkembangan kognitif remaja. Di sini ada dua kasus yang akan saya analisa. Dan kasus yang pertama ada seorang remaja putri, kita sebut namanya Mawar. Mawar adalah seorang remaja yang berusia 15 tahun dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dengan meminum obat serangga karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan dia ke jenjang sekolah menengah pertama. Nah, dari penjelasan kedua orang tuanya ini tidak mampu karena ada keterbatasan ekonomi. Ada kakak-kakaknya yang harus menamatkan sekolah di SMP dan SMA. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk agar si Mawar ini tidak melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya merasa tidak mampu. Tapi Mawar terus memberontak. Akhirnya ia meminum obat serangga dan dibawa ke rumah sakit. Selama perawatan 12 jam, Mawar meninggal dunia. Nah, pada kasus yang kedua, karena kesal terhadap orang tuanya, ada remaja putri bernama inisial Melati, ini kabur dari rumah karena kesal kepada orang tuanya. Akhirnya karena orang tuanya itu khawatir, orang tuanya melapor ke polisi dan akhirnya Melati ditemukan di depan rumah sakit umum bersama temannya. Analisis masalahnya. Pada kasus 1 dan 2 merupakan salah satu contoh masalah yang menghambat perkembangan kognitif remaja. Pada kedua kasus ini, remaja tidak dapat memilih alternatif penyelesaian masalah sekolah dan keluarganya secara tepat. Seharusnya remaja ini memikirkan dulu secara teoritis masalahnya apa, kemudian bagaimana cara mencari jalan keluar masalahnya melalui diskusi kepada kedua orang tuanya. Ketidaktepatan alternatif penyelesaian masalah pada kasus 1 dan 2 memberikan dampak yang negatif bagi keduanya.
Apa dampaknya? Pada kasus yang pertama, hilangnya nyawa remaja. Pada kasus yang kedua, hilangnya rasa hormat pada orang tua pada diri remaja. Kemudian, apa sih faktor yang menyebabkan pada kasus 1 dan 2 ini? Ada 3 faktor yang akan saya jelaskan. Di sini faktor yang pertama, kurang tepatnya pola asuh kedua orang tua. Pola asuh orang tua ini cenderung memperlakukan remaja sebagai anak-anak, sehingga remaja tidak memiliki keleluasan dalam memenuhi tugas perkembangan kognitifnya sesuai dengan usianya. Kemudian, orang tua yang terlalu memanjakan si anak, sehingga ketika si anak tidak dipenuhi kebutuhannya, si anak akan marah, memberontak. Nah, rasa marah ini berkaitan erat dengan emosional dan perkembangan kognitif. Ketika si anak lebih memilih emosionalnya daripada perkembangan kognitifnya, ini akan berdampak pada pemilihan penyelesaian masalah yang kurang tepat. Kemudian yang kedua apa? Kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh remaja. Nah, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh remaja itu akan semakin baik perkembangan kognitifnya, karena remaja akan memilih alternatif penyelesaian masalahnya berdasarkan kumpulan pengalaman-pengalaman yang ia dapat, gitu kan. Yang ketiga ada kurangnya peran sekolah dalam membentuk kepribadian remaja. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak setelah rumah orang tua, di mana remaja ini akan diajarkan ilmu, akan diajarkan norma-norma, akan diajarkan tentang nilai-nilai. Nah, rendahnya kemampuan kognitif remaja ini dapat disebabkan karena kurangnya sekolah dalam memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengungkapkan pendapat, untuk mengungkapkan opini-opini remaja gitu kan. Kemudian nah, itu tadi 3 faktor penyebab. Yang pertama, kurang tepatnya pola asuh kedua orang tua, kemudian kurangnya pengalaman pada diri remaja, kemudian kurangnya peran sekolah dalam membentuk kepribadian remaja. Namun, apa solusinya untuk menangani kasus 1 dan 2 ini? Oke, kita akan bahas. Untuk menyelesaikan contoh kasus 1 dan 2 ini, hendaknya melatih kemandirian remaja. Orang tua tidak lagi sebagai pemberi pelindungan, tetapi orang tua sebagai teman, orang tua sebagai pemberi dukungan dan pengarahan bagi remaja. Kemudian ajarkan remaja ini organisasi, karena dengan belajar berorganisasi akan mengembangkan kognitif remaja untuk menyelesaikan masalah melalui manajemen kondisi dan masalah remaja gitu kan. Remaja akan berinteraksi dengan orang lain, kemudian remaja akan lebih mengenal tentang lingkungannya, mengenal lebih pengalaman-pengalaman yang ia dapat di lingkungan sekitar. Tidak hanya pada lingkungan keluarga dan lingkungan organisasi saja, tapi peran sekolah juga berpengaruh di sini. Apa peran sekolah? Sehendaknya sekolah ini memberikan pengajaran dan pengarahan tentang problem solving, di mana untuk mengatasi masalah, di mana remaja disuruh untuk menganalisis masalah, mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif dalam diri remaja. Nah, kita sudah membahas tentang contoh kasus masalah perkembangan kognitif remaja. Sekarang saya akan membahas tentang strategi BK untuk perkembangan kognitif remaja. Strategi BK untuk masalah perkembangan kognitif remaja ini bisa diatasi dengan pendekatan kognitif perilaku. Konseling kognitif perilaku. Apa sih itu? Konseling kognitif perilaku ini dilakukan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Konseling ini diarahkan otak sebagai penganalisa, sebagai pengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali, gitu kan. Jadi, melalui konseling kognitif perilaku dapat mengubah cara berpikir, kemudian cara merasa, cara berperilaku dengan lebih baik. Tugas rumah ini merupakan bagian terpenting dari teknik konseling kognitif perilaku, karena dengan pemberian tugas, konselor memiliki informasi yang memadai tentang perkembangan konseling yang akan dijalani oleh si konseling. Selain itu, dengan tugas rumah, konseling terus melakukan proses konselingnya walaupun tanpa dibantu oleh si konselor. Penugasan rumah inilah yang membuat teknik ini lebih cepat dalam proses konselingnya. Nah, selain dari teknik konseling kognitif perilaku, ada beberapa strategi konseling untuk menangani masalah perkembangan kognitif remaja. Apa sih itu? Yang pertama,
Melatih kemandirian remaja. Remaja itu harus dibiasakan untuk bersikap mandiri. Pada tahap ini, perkembangan ini, orang tua tidak lagi sebagai pemberi asuhan dan perlindungan, tetapi orang tua berperan sebagai teman. Orang tua berperan mendukung, orang tua berperan membimbing dan memberikan pengarahan, sehingga kognitif remaja ini dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, membekali remaja dengan pengalaman-pengalaman. Kognitif remaja juga dapat berkembang melalui banyaknya pengalaman. Pengalaman dapat didapat dengan cara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar, sehingga semakin banyaknya pengalaman, remaja akan semakin berpikir bagaimana ketika ia dihadang sebuah masalah dan ia menyelesaikan masalah dapat melalui dapat melalui pengalaman-pengalaman yang ia dapat melalui pengalaman yang positif. Kemudian apa? Yang ketiga, melakukan metode pembelajaran yang mengaktifkan remaja untuk memecahkan masalah. Ini dijalankan oleh sekolah, yaitu dengan menggunakan metode problem solving, dengan memberikan beberapa contoh masalah, kemudian si siswa tersebut atau si klien tersebut memecahkan masalah, dianalisis dan diselesaikan oleh siswa tersebut. Dengan dibiasakan pembelajaran tersebut, maka kemampuan kognitif ini dapat meningkat. Yang keempat, banyak membaca buku. Buku adalah sumber informasi karena akan banyak pengetahuan didapat oleh remaja. Selain itu, remaja dapat belajar cara-cara meningkatkan kemampuan kognitifnya ini melalui banyaknya membaca buku. Yang kelima, belajar berorganisasi. Melalui organisasi, remaja akan belajar mengenai manajemen kondisi dan masalah. Remaja itu akan belajar bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan anggota lain di organisasi itu. Ini adalah cara yang efektif untuk merangsang kemampuan kognitif karena manajemen organisasi sangat berkaitan dengan manajemen diri. Yang terakhir, yang keenam, berkonsultasi atas masalah yang dihadapi. Ada kalanya remaja itu dalam kondisi yang tidak bisa mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi. Karena bila hal ini terjadi, maka remaja harus mengkonsultasikan permasalahan ini ke orang-orang yang dipercaya. Misalnya dengan orang tua, teman, kemudian guru BK, konselor. Dengan berkonsultasi, remaja akan lebih bijak dalam menyelesaikan masalah, memilih keputusan alternatif dalam penyelesaian masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan kognitif ini sangat berpengaruh ya, banyak dampaknya bagi remaja, dampak positifnya, banyak dampak negatifnya gitu kan. Sebagai orang tua juga harus memberikan, juga harus sebagai dapat menjadi teman bagi si anak, bagi si remaja untuk selalu mendukung kegiatannya, kemudian mengajarkan hal-hal positif untuk mengembangkan kognitif si remaja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.